Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita coba untuk menyampaikan sebuah risalah pentingnya niat berbuat baik, sehingga niat baik sudah dicatat sebelum orang melakukan apa yang diniatkannya, dan mudah-mudahan kita berangkat dari rumah kita ke sini adalah niat yang baik, yaitu ibtigha mardatillah, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap langkah yang kita lakukan, nafas yang kita hembuskan, ini menjadikan sebuah kifarah terhadap dosa-dosa kita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah SAW bersumpah di dalam menyampaikan hadisnya, diriwayatkan dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun uqsimu alaihinna wa uhadditsukum haditsa." Rasulullah SAW menyatakan ada 3 perkara yang mana aku bersumpah atasnya dan aku menyampaikan hadis kepada kalian, kepada para sahabat pada saat ini. Fahfadhu, maka hafalkanlah, maka jagalah 3 hal itu. Mana yang pertama? Ma naqasa malun 'abdin min shadaqah. Harta tidak akan berkurang dengan disedekahkan. Seorang hamba yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla, insyaallah itu harta tidak hilang, apalagi cuma berkurang. Dan harta yang tersisa adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah, harta yang kita belanjakan untuk makan minum besok hari jadi kotoran. Tetapi harta yang kita infakkan, seperti kita membangun masjid, tempat-tempat majlis taklim yang lainnya, dan ini ketika majlis, ketika masjid masih difungsikan sebagai masjid, dipergunakan untuk beribadah, dipergunakan untuk berbagai kajian-kajian ilmiah, maka pahalanya ini akan terus mengalir walau kita sudah ada di alam barzakh, selama fasilitas itu dipergunakan dengan kebaikan. Maka jangan pernah kita merasa rugi ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah. Karena itu dalam hadis yang lain dinyatakan bahwa amalan sedekah jariyah ini adalah amalan yang tidak akan putus. Walaupun orang yang telah berjariah menginfakkan hartanya di jalan Allah telah tiada. Yang kedua, wala duli ma'adun madlamatun sabru 'alaiha illa zadahullahu 'izza. Yang kedua, bahwa tidaklah seorang hamba yang dizalimi dengan suatu kezaliman lalu dia bersabar, maka atasnya kecuali Allah akan menambahkan kemuliaan kepadanya. Ketika seorang dizalimi lalu dia bersabar, artinya tidak membalas kezaliman sebagaimana dia melakukan kezaliman kepadanya, maka Allah akan memberikan kemuliaan. Kira-kira kalau kita
dibully orang, kita bully lagi nggak kira-kira? Dibalas lagi ya. Kalau kita dihina orang, kita hina lagi. Ini kan berarti nggak ada lebihnya ya. Maka ketika ada orang yang menghina orang tua orang lain, itu artinya sama dengan menghina orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena ketika orang tua lain kita hina, maka mereka akan balik menghina orang tua kita. Nah, artinya ketika orang menghina kita balas dengan kehinaan, sama, nggak ada lebihnya bagi kita. Maka yang terbaik dan paling utama adalah ketika dizalimi lalu kita sabar. Sabar dalam arti kita bukan tidak sakit hati, tapi kesakitan hatinya itu tidak dinampakkan dalam sikap, baik raut wajahnya, baik ucapannya, apalagi perbuatannya, sehingga dia cukup tahan, dia rasakan sendiri. Guru saya dulu kalau dia marah mukanya merah, tapi dia tidak berkata-kata, dia mukanya merah, saking jengkelnya sama santri. Jengkelnya sama santri, dia tidak marah dalam bentuk ucapan, tapi kelihatan wajahnya merah, mukanya merah bila dia marah. Maka dia senantiasa ambil air wudhu, dan ini adalah satu sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika marah segera ambil air wudhu. Fa inna syaitan, ya. Ketika orang marah itu adalah datangnya dari setan. Maka setan diciptakan oleh Allah dari api, dan api bisa padam dengan air. Maka kalau bapak lagi marah sama bininya, nyebur aja tuh sumur, silumin, masukin kepala ke tumbak, insya Allah itu marahnya hilang. Tahan sekuat-kuatnya, marahnya hilang. Kalau perempuan lagi ngomel, kita omelin lagi, bukan tambah diam. Biasanya perempuan kita ucapin satu, dia 4. Ya. Maka yang terbaik adalah tidak untuk diladenin dengan ucapan, tapi cukup ketika dia sudah diam, kita jelaskan apa permasalahannya. Ini adalah termasuk daripada sabar. Jadi sabar bukan berarti ditampar sebelah kanan dikasih sebelah kiri, bukan itu. Jadi sabar itu jangan salah memahami arti sabar. Saya mah sabar aja hidup seperti ini, udah takdirnya saya miskin, nggak kerja, nggak berusaha. Itu pemahaman sabar yang salah. Sabar aja kita mah, sakit nggak usah berobat, nanti waktunya sehat mah sehat. Nah, itu bukan sabar. Salah memahami makna sabar. Sabar itu kita berupaya, secara lahirnya kita mencari obat, secara batinnya kita memohon kepada Allah. Jangan datang ke tempat dukun untuk minta bantuan, karena dukun akan berdoa bukan kepada Allah. Datang kepada orang yang soleh, minta didoakan. Jangan minta kepada orang soleh disembuhkan, karena orang soleh pun nggak bisa menyembuhkan.
Pak Ustadz tolong doain anak saya, dia semalam nggak bisa tidur, nangis mulu. Jangan datang Pak Ustadz, tolong sembuhkan anak saya. Jangankan Ustadz, dokter juga kagak bisa nyembuhin. Ya, Nabi juga nggak bisa nyembuhin. Yang bisa nyembuhin hanya Allah. Maka mungkin tujuannya mah biar anaknya nggak sakit gitu ya, atau biar sakitnya hilang. Cuman caranya yang memang tidak sesuai dengan syariat.